Selamat sore semua. Kembali lagi bersama kami Ataris Motovlog Channel. Sebelum ditonton, jangan lupa like, subscribe, and comment. Baiklah, channel kita ini mengulas tentang seperti perbaikan motor, furniture, dan lain-lain. Seperti kemarin kita lagi perbaiki mesin rotor, mesin serut. Nah, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua ya. Oke lah. Sekarang ini kita akan memodifikasi gear beserta perumusannya. Ini gear tipe 428. Kelihatan ya guys, 428 strip 14 titik. 14T adalah 14 titik, berarti 14 mata. Seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Oke. 4 keterangan kode 428 ini adalah kode khusus gear dan rantai, yang mana gear beserta rantai yang beredar di negeri kita tercinta, yaitu Indonesia, ada 3 tipe. Yang umum ya, tapi ada juga yang kode yang lain, yang seperti 420, 428, terus 520 buat motor besar seperti Ninja 250, terus Ninja 150 RR, CB 250. Nah, seperti itulah kira-kira. Nah, ataupun Tiger, itu kode rantainya 520. Ada juga buat gear motor balap, khususnya drag, motor drag kalau tidak salah ya, itu kodenya 415. Oke, sekarang kita akan membahas tentang gear dengan tipe 428, yang artinya 428 ini 4-nya adalah 4 inci, sementara 8-nya adalah 4 inci dibagi 8. Kalau 2-nya tidak salah, kalau tidak salah ketebalan rantainya, kalau tidak salah ya. Oke lah, baik, kita langsung saja. Yang ingin kita lakukan sekarang ini menciptakan gear sepeda motor buat langsir, seperti langsir sawit ya kan, langsir sawit, langsir kayu, yang mana gear itu harus gear kecil di depannya ya, gear kecil, terus yang depan belakangnya besar. Di sinilah letak rumus ungkapan si semut mengalahkan gajah. Semakin kecil gear depan, itu berarti tenaga motor semakin kuat, ya kan? Tapi ada perbandingan khususnya, jangan asal ganti ya guys. Contoh seperti ini. Kenapa kita ini 8T, 8 titik, 8 mata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini gear kepunyaan Supra. Memang kalau secara perbandingannya udah tinggi. Kalau tidak salah, di belakangnya kemarin gear itu 60, yang di depannya ini 8. Itu 60 dibagi 8, tidak, kalau nggak salah 7,5 banding 1. Itu berarti
7 kali 7,5 putaran gear depan ini berputar, itu setara dengan 1 kali putaran gear belakang. Karena kemarin kita ngasihnya di belakang itu gear 60. Oke. Baiklah, langsung saja kita akan menciptakan gear sepeda motor terkecil di Indonesia. Ini 8, yang mau kita buat adalah 7. Ini bahannya. Ini kepunyaan Suzuki. Kenapa harus repot-repot pakai yang ini? Karena tidak Suzuki yang beredar di pasaran seputaran sini, tidak ada Suzuki menjual gear mata 8. Yang paling kecil mata gear 10. Sementara kebutuhan kita 8, ataupun yang lebih ekstrim, lebih kecil lagi, mata gearnya ini 7. Oke. Nah, bagaimana caranya pembentukannya? Oke lah, baik. Secara hukum rumus, ini kemarin kita udah ini ya, udah kita catat. Mana dia? Ini 428. Itu artinya 4 inci dibagi 8 sama dengan 12,5. Yang mana 12,5 itu kita gunakan skid mat. Kita angkanya ya. Skid mat ini ya skid mat biasa. Nah, 12,5 angkanya udah kita dapatkan. Oke. Tuh, angka 5 di bawah ini. Nah, setara dengan titik di sini. Oke. Kita udah dapatkan angkanya ya. Mungkin ini karena karena skid matnya kurang presisi, makanya seperti itu. Oke. Nah, jadi 12,5 mili itu adalah di mana di tengah titik lekukan itu. Ini seperti ini kira-kira. Kelihatannya guys. 12,5. Nah, seperti ini. 12,5 itu adalah jarak gigi ke gigi. Ya, seperti ini ya. Kelihatan kan? 12,5. Ataupun dari lekukan-lekukan ini juga bisa jadi seperti itu. Nah, yang kita lakukan sekarang, cara menentukan di mana titiknya. 12,5 dikali 7. Kenapa harus dikali 7? Kenapa 12,5 dikali 7? Karena angka 7 ini kita akan membuat matanya ini adalah 7 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti ini. Berarti kecilnya lebih daripada separuh ini. Oke. Nah, itu yang harus kita lakukan sore ini. Karena memang kebutuhannya buat motor langsir kayu ataupun motor langsir sawit. Medannya di sini ekstrim. Daerah sini berlumpur, tanjakan, turunan. Makanya kebutuhannya gearnya kecil, di belakangnya besar. Semut ngalahkan gajah. Baiklah. Setelah perencanaan kemarin, kita akan melakukan mata gear ini adalah 7 titik. Berarti 12,5 dikali 7. Ini 7 titik. Kita dapatkan 87,5 hasilnya. Setelah kita dapat, itu artinya, itu berarti sekeliling lingkaran ini 87,5. Nah, yang kita lakukan sekarang ini, bagaimana mencari rumus diameter seperti ini. Ini dari titik tengah lubang ini ya guys.
Kelihatan kain dari titik tengah lubang ini, yang mana titik lubang tengah ini adalah 8 mili dari titik tengah sini ke titik tengah sini. Oke, jadi 87 dibagi rumus diameter lingkaran, diameter bulatannya ini, rumus bulatan seperti ini dalam hukum matematikanya 3,14. Nah, kemarin udah kita perkalikan 87,5 kita bagi 3,14. Berarti kita dapatkan diameternya ini 27,8. Ini 27,8. Nah, ini angka 27 di sini, 8 ya guys. 8 itu harus kita paskan di garis sini. Bagi yang belum mengerti, kalau udah jago bermain skitman, pasti udah nggak pada bingung lagi ya kan. Udah paham banget. Nah, seperti inilah lingkar titik tengah antara sini nanti dengan sini. Jadi hasilnya didapat 12. Didapat hasilnya 27,8. Oke. 27,8. Jadi 27,8. Ini antara kir sini. Ini. Jadi dari titik tengah ini ke titik tengah ini 27,8 ya guys, kelihatan kan? Oke. 27,8 kita akan mencari lingkarannya secara utuh. Artinya 27,8 tentu kita harus membagi 2 untuk menitikkan titik radiusnya. Seperti ini. Titik tengahnya. Berarti kita dapatkan 13,9. Kita geser lagi skitmatnya. Katanya guys. Nah, angka 9. Ini 1 garis 1 mili, 2 garis 2 mili, dan seterusnya. Dan ini 13 itu udah hampir mendekatkan ke angka 14 karena dia 0,9. Dan garis 9 ini kita tarik ke sini. Kelihatan ya guys? Buram kameranya. Nah, seperti itu. Oke. Sekarang kita kunci. Nah, seperti inilah kira-kira ya. Nih, titik tengah. Nah, disinilah titik tengahnya nanti. Titik sini, titik lubang sini, berarti letaknya di sini. Terus kita tarik mundur ke sini 4 mili karena lubang ini besarnya 8 mili. Nah, bagaimana cara penerapannya di sini? Sementara di sini tidak ada udah lubang maksud saya. Oke, kita harus bikin pola dulu. Oke, ini kertas. Ini kertas. Dan skitmatnya kita udah set ke angka 13,9. Ya. Setelah kita kunci, kita jadikan jangkar ya. Oke, setelah kita kunci, kita jadikan jangkar. Seperti ini.
Kelihatan guys? Nah, itu dia garisnya. Tuh garisnya ya. Nih. Sehubungan dengan di sini ada udah berlubang. Lubangnya ini kita ukur kalau lubang diameter asnya bagian luar, diameter as bagian luar di sini, diameter as bagian di dalam menurut saya di sini. Setelah kita melakukan pengukuran di sini, kita dapatkan hasilnya 15,5, ya kan? 15,5. Nah, karena sehubungan kita di sini memiliki hollow pons. Hollow pons ini alat pembuat lubang kertas untuk perpak seperti perpak blok bagian bawah ya, karena bagian atasnya seng. Bisa juga pakai ini. Terus bagian perpak ya, perpak blok, perpak diesel, terus perpak sirip oli, perpak tutup rantai kampret, rantai temeng bisa. Kita ini 16 mili punya hollow pons 16 mili, dan secara kebetulan di sini garis ini kan kelihatan kan, itu diameternya 16 mili. Oke ya, kelihatan kan guys, 16 mili. 16 mili dibagi 8, bagi 2 berarti 8 ya. Kita bagi 2 untuk menentukan titik di mana lubang as itu kita dapatkan. Oke. Kita setelah ininya kita kunci, kita jadikan kembali menjadi jangkar. Jangkar. Ya jangkar ya namanya. Lupa deh. Pokoknya begitulah kira-kira. Oke, terus kertasnya kita puter. Oke. Kertasnya kita putar. Nah. Nih. Kita udah dapat makan sini lubang 1, lubang 2. Oke. Setelah kita dapatkan lubang diameter titik asnya ini, nanti kita lubangkan di sini seperti ini. Lantas kita tempel. Oke. Oh ya. Angka 27,8 hanyalah sebagai titik di sini, titik lubang tengah. Kalau titik lubang tengah di sini, ujung daripada titik gear ini, itu gearnya tidak mau nyangkut di rantai. Dia hanya lewat sedikit saja. Jadi, dari titik sini ke atas itu artinya sama dengan titik sini, dari titik tengah ini ke sini. Contohnya, bentar aja guys. Guys, maaf ya kelamaan. Contohnya seperti mata bor. Mana mata bornya? Mata bor 8,5, mata bor 8.
Ini mata bor 8 mili ya guys. Ini mata bor 8 mili. Tuh, kelihatan kan? Mata bor 8 mili. 8 mili. Kalau coakan gear ini kita lubangin menggunakan gear mata 8 mili, otomatis kita meletakkan titik tengahnya di sini. Di sini. Agar nanti pas kita bor dia tidak melenceng. Berarti dari garis tengah ini kita kurangin ke bawah, ini ditambah. Berarti kan sama dengan 8 mili. Berarti ketinggian gear mata gear ini dari bawahnya 8 mili. Oke. Sekarang begini. Rumus 13,8 kita cuma dapatkan seperti ini. Nanti kita tambah 4 mili ataupun ya 4 mili ya, ataupun ditambah lagi 2 mili tidak masalah. Yang penting dia nyangkut. Untuk mendapatkan hasil titik bagian luar gear ini. Nih. Oke, 13,9 ya. Ditambah 2 mili aja. Tambah 2 mili. 13,9 tambah 2 mili, berarti itu 16 mili. Takkan yang kan 16 ataupun 15,9 ya guys. Setelah kita kunci, kembali kita jadikan jangkar ya. Guys, kelihatan nih guys. Nih. Lubang terakhir. Lubang terakhir ini terdapat lubang 1 garis, maksud saya 1 2 3. Nah, oke. Sekarang kita ukur. Kita dapat hasilnya 32,5. Maklum lah ya, karena ini skid marknya kurang presisi. Itu pun tidak mengapa. Nanti kan hasilnya bisa agak sedikit sama, tidak terlalu presisi kayak made in pabrikan. Nah, titik disinilah dia apa? 32,5 inilah 32,5 mili inilah nanti besar gear keseluruhan dari sini ke sini ya, ataupun dari sini ke sini. Kalau mata bor 8 kita ukur kalau maksud saya itu mata gear 8 titik 1 2 3 4 5 6 7 8 itu hasilnya itu 36,5. Nah, 36,5 dan mata gear 7 titik itu adalah 32,5. 32,5. Oke. Sekarang kita akan mencari jumlah di mana letak
garis yang akan kita buat nanti sini 1, sini 2 sampai 7 titik. Caranya kita akan kembali men-set skid mat ke angka 12,5. Tuh guys, 12 mili, 5 ya guys. Oke. 12 mili, 5. Kita di sini akan mencoret garis seperti ini. Guys, kelihatan ya guys. Ngopi dulu guys, jangan lupa santai, ngopi. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah garis pertama, 2, 3. Oke. Kita akan berikan penggaris yang tipis seperti paku. Nah. Kurang kelihatan ya. Oke, kita lanjutkan. Tiga biji. Empat. 5. 6 dan 7.
Oke, kita ulang ya. Posisi titik. Titiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kita udah dapatkan lubang titik yang harus kita lubangin tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke guys, selamat malam guys, kita lanjutkan kembali ya. Melanjutkan video tentang pembuatan gear. Ya, oke. Nah, tuh sudah kita garis. Ini guys, oke, 7 titik. Mana jarak garis ini dengan ini 12,5 mili yang telah kita ukur menggunakan skip mat. Oke guys, oh ya,
Di tengah itu ada garis samar-samar. Kita cuman menggunakan coretan, menggunakan skid mat, tapi tidak dikasih tinta. Takut nanti ukurannya lari, karena kalau pakai tinta seperti pulpen itu nanti ukurannya bisa jadi berbeda. Nah, ini ukuran tengah tadi 16 ya. 16 mili. Oke. 16 mili ini kita lubangin pakai alat menggunakan holopon ya, pelubang kertas. Nanti kita tempel. Kelihatan kan guys? Nah, oke. Kelihatan nih guys. Tinggal kita ketok. Jangan sampai geser ya guys. Ketok. Oke. Setelah jadi seperti ini, kita tempel ke garis ini, ke garis logam bagian ini ya, kelihatan kan? Nah, seperti ini kira-kira ya. Kelihatan kan guys? Oh, nih. Nanti kita potong dulu. Potong. Supaya ukurannya tidak lari, kita potong ya. Kelihatan guys, agak samar, itu tidak mengapa, nanti kelihatan juga. Guys, seperti ini ya. Kita gunakan lem super kuat.
tempel dulu seperti ini tadi ya. Kelihatan kan guys, itu untuk bikin tanda supaya kita bisa menemukan titik mata bornya ya. Kalau tidak dikasih titik, nanti pas kita melakukan pengeboran bisa jadi ukurannya akan melenceng ya. Titik seperti ini kelihatan kan guys, ya titik ini. Oh ya, biar lebih jelas kita kasih garis ya. Ukuran titik itu, titik ini tidak mungkin lari karena kita telah mengukurnya menggunakan alat khusus yang dinamakan dengan skid mat ataupun jangka sorong. Ini cara bikin gear secara manual ya guys. Nah, bikin gear secara manual. Kalau menggunakan mesin khusus, menggunakan mesin yaitu CNC ya, itu kamu tinggal pencet tombol aja yang telah diprogram menggunakan komputer. Tinggal pencet tombol. Yang kita lakukan sekarang ini pembuatan gear secara manual. Oke. Titik inilah yang harus kita ketok nanti supaya ada bekasnya. Sudah membekas, jadi kita gampang ngebornya. Kalau udah ada bekasnya, titik bornya, mata bornya tidak lagi mungkin untuk melenceng. Oke. Tanda itu telah kita ukur sedemikian rupa. Oke guys. Nah, sekarang tinggal kita ketok ya. Mudah-mudahan aja kuat. Soalnya ini gear sepertinya udah disepuh ataupun hardening, bisa jadi dikatakan dengan pengerasan. Mungkin gear ini pengerasannya menggunakan tanur induksi, ya kan? Bagian yang mengerti dengan hardening ya mungkin ini mengerti alat yang dinamakan dengan tanur induction. Oke, kita lanjutkan.
Oh, sepertinya kuat. Mata battle, mata pahat runcing, ya. Kalau mata battlenya kuat, otomatis bisa kita lakukan pengeboran. Yo, sepertinya ada tanda itu. Oke guys, kita lanjutkan. Mata gear sepeda motor terkecil di negeriku. Made tangan ya. Ini buatan sepertinya pabrikan. Ini 8 titik ataupun 8 mata. Ini gear 4, kelihatan ya, 428 strip 14T. 14T itu 14 titik, 14 mata. Kita hitung ya. Kita hitung dari sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ya. T itu adalah titik. Oke, ada bekas ya guys. Bekas mata battle. Itu artinya pengerasannya tidak terlalu super. Saya pernah mencoba membor plat gear ini, tapi gear yang bawaan sepeda motor ya, dulu kalau nggak salah Honda. Jadi tidak sanggup dibor karena pengerasannya mungkin menggunakan SBK ya. SBK itu cairan kimia SBK sepuh besi kuning. Oke. Ini garis bagian luar ini dimana nanti titik terakhirnya gear ini. Diameter luar. Nanti diameter sininya posisinya ada di sini ya. Oke guys. Oke, kita lanjutkan pengeborannya ya. Sebelum kita bor, kita paku dulu sekeliling supaya tidak lari ya kan guys. Ini sudah kita sediakan bornya ya bos. Bekas orang stres. Kita tidak punya alat yang dinamakan dengan tanggem, ataupun orang Jawa bilang tanggem. Terus di Sumatera kami bilangnya ragum. Jadi supaya nanti jangan
muter ataupun melenceng ketika kita bor, kita gunakan paku. Paku ya. Kita akan membor menggunakan mata bor yang kecil. Hubungan yang kecil, kita cuma punya 4 mili, udahlah tak apalah, 4 mili kita bor dengan speed rendah. Oke guys, udah berlubang ya. Satu, lanjutkan.
Oke guys, kita akan lanjutkan pengeboran gear. Nih ya guys, pengeboran ini bertahap. Seperti tadi awal pembukaan mata bor itu, sehubungan mata bor kita yang kecil itu patah, langsung kita buka dengan mata bor 4 mili. Setelah itu kita lanjutkan dengan 5 mili dan sekarang 6 setengah. Oke, kita lanjutkan dulu ya untuk pengeboran mata bor 5 mili secara keseluruhan. Oke guys, ini pangku ini buat pengunci supaya jangan geser-geser. Kita gunakan speed rendah agar mata bornya tidak kosong. Guys, setelah itu kita lanjutkan dengan